Wajah Randy semakin dekat pada wajah Dian. Kini Dian dapat merasakan aroma nafas dari Randy. Jantungnya semakin berdetak kencang. Dian bingung, entah apa yang harus dia lakukan. Randy kemudian semakin mendekatkan wajahnya, hingga kini bibirnya begitu dekat dengan bibir Dian. Saat itu Dian kemudian memejamkan matanya. Melihat reaksi Dian seperti itu, tiba-tiba Randy tertawa. Dian kembali membuka matanya. Wajahnya memerah. Ternyata Randy hanya sedang menggodanya dan hanya ingin tahu bagaimana reaksi Dian ketika Randy melakukan hal itu padanya. Randy kemudian duduk di lantai dan bersandar di tempat tidur Dian sambil terus tertawa. Dian begitu malu dengan apa yang baru saja terjadi. Apa yang kamu lakukan, Randy? Kamu... Randy masih tertawa lalu dia melihat wajah Dian yang terlihat kemerahan. Randy kemudian menunjuk wajah Dian. Lihatlah wajahmu, sangat lucu. Apa kamu pikir semudah itu aku memberikan ciumanku padamu? Kata Randy sambil tertawa. Dian kemudian terlihat kesal dengan apa yang dilakukan Randy padanya. Dian kemudian duduk di tepi kasurnya dengan memasang wajah cemberut. Menyadari hal itu, Randy kemudian berdiri dan duduk di samping Dian. Ini sudah larut malam, aku akan kembali ke kamarku. Ketika Randy berdiri dengan wajah masih merah, dia berkata pada Randy, lalu bagaimana dengan tugasku? Besok kan harus dikumpul. Randy kembali duduk di samping Dian. Aku sudah mengajarkannya padamu tadi. Seharusnya kamu mendengarkan aku. Saat itu Dian hanya diam saja. Mungkin karena merasa kasihan, Randy pun akhirnya berkata, baiklah, ayo sekarang kita kerjakan. Tapi jika aku melihatmu tidak serius, aku langsung pergi ke kamarku. Dan kamu kerjakan sendiri tugasmu itu. Aku tidak peduli, besok kamu akan dihukum atau tidak. Dian kemudian mengangguk. Kali ini Dian begitu serius mendengarkan setiap penjelasan dari Randy. Tidak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara Mama Randy di balik pintu kamar Dian. Dian? Dian kemudian berlari membuka pintu. Mama Randy terlihat begitu khawatir. Dian, apa kamu melihat Randy? Tadi tante dari kamarnya, tapi dia tidak ada di sana. Dengan perasaan takut, Dian pun berkata, sebenarnya Randy ada di sini, tante. Wajah Mama Randy semakin terkejut. Benarkah? Dian mengangguk. Iya tante. Mama Randy kemudian masuk dalam kamar Dian dan melihat Randy sedang berada di dekat tempat tidur Dian sedang memegang buku dan juga pulpen. Randy kemudian menatap mamanya yang berdiri tak jauh darinya. Mama? Mama Randy kemudian tersenyum. Tadi mama mencari kamu di kamar, ternyata kamu di sini. Awalnya mama khawatir, tapi setelah mama tahu kamu di sini, sekarang mama lega. Kalian belajar di jam seperti ini? Randy mengangguk. Iya ma, ini semua gara-gara gadis itu. Dia sama sekali belum mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen tadi siang. Mama Randy tersenyum sambil melirik Dian yang masih berdiri di dekat pintu.
Mama Randy berkata, "Tidak apa-apa sayang, kalian belajar bersama-sama kan itu lebih baik. Kalian bisa saling bertukar pikiran. Iya kan Dian?" Dengan ragu Dian mengangguk. "Iya tante, itu benar." Randy kemudian melirik Dian dengan tajam, tanpa sepengetahuan mamanya. Melihat tatapan Randy padanya, Dian kemudian tertunduk. Setelah itu Mama Randy kemudian kembali berkata, "Baiklah sayang, silahkan lanjutkan pekerjaan kalian. Mama kembali ke kamar ya. Tapi kalian harus janji, jangan tidur malam-malam." Randy berkata, "Baik Ma." Dian juga berkata, "Baik tante." Setelah kepergian Mama Randy, Dian kembali duduk di tempatnya semula. Dian kemudian menunggu instruksi dari Randy. Namun Randy hanya diam saja. Dian kemudian bertanya pada Randy, "Ada apa? Kenapa kamu diam saja? Sekarang ini jawabannya apa?" Randy menatap Dian. "Bukankah kita bisa saling bertukar pikiran? Sejak tadi hanya aku yang mengeluarkan hasil pemikiranku. Sekarang giliranmu. Itu kan yang kamu katakan pada mama aku tadi." Dian hanya tersenyum mendengar perkataan Randy. Setelah itu, akhirnya Randy melanjutkan membantu Dian mengerjakan tugasnya itu. Akhirnya tugas Dian pun selesai. Randy merasa sangat mengantuk. Randy kemudian berjalan menuju pintu, dan Dian menyusulnya. "Terima kasih ya, sudah membantuku mengerjakan tugasku. Jika tidak, besok pasti aku akan dihukum." Randy tidak berkata apapun. Dia hanya melanjutkan langkahnya menuju kamarnya. Keesokan harinya ketika semua tugas dikumpulkan, dosen pun memeriksa dan menyatakan bahwa semua nilai mahasiswa saat itu bagus, termasuk nilai Dian. Dian tersenyum merasa sangat bahagia. Dia memberi kode pada Randy dengan mengucapkan terima kasih. Namun Randy tampak biasa saja. Dia malah membuang muka dan melanjutkan membaca buku yang ada di tangannya itu. Dian tidak heran dengan sikap Randy yang selalu bersikap dingin padanya. Tetapi dia bahagia karena semalam Randy sudah menghabiskan waktu hanya untuk membantunya mengerjakan tugas sekolahnya. Tetapi sampai kapankah Dian akan terus meminta Randy membantunya mengerjakan tugasnya? Dan apakah Randy akan selalu bersedia membantu Dian mengerjakan tugas-tugas sekolahnya itu? Saat jam istirahat seperti biasa, Randy hanya duduk di dalam kelas sambil membaca bukunya. Saat itu tiba-tiba seorang mahasiswi dari kelas sebelah datang menghampiri Randy dan duduk di sampingnya. Mahasiswi itu terlihat begitu akrab dengan Randy. Randy pun bersikap begitu hangat pada gadis itu. Dian yang masih berada di tempat duduknya terus melihat mereka. Vira, teman sebangku Dian, kemudian mengajak Dian untuk keluar. Saat berada di luar kelas, Dian kemudian bertanya pada Vira, "Siapa gadis itu?" Vira mengerutkan keningnya. "Gadis yang mana?" Dian melipat kedua tangannya dan menaruh di dadanya,
sambil terlihat marah. Tentu saja gadis yang tadi mendekati Randy. Vira kemudian tertawa. Oh, gadis itu. Namanya Reva. Dia memang dekat dengan Randy. Wajah Dian terlihat semakin tidak suka. Maksudmu mereka pacaran? Vira menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu mereka pacaran atau tidak. Tapi yang jelas, mereka memang sangat dekat. Dian kembali bertanya. Tetapi kemarin aku tidak melihatnya. Vira kembali berkata. Kemarin Reva tidak masuk karena dia izin. Biasa, ketika papanya dinas keluar negeri ataupun keluar kota, Reva selalu ikut dengan papanya. Ketika Randy dan Dian berjalan pulang ke rumahnya, mobil Reva berhenti tepat di samping mereka. Reva kemudian turun dari mobilnya dan mengajak Randy ikut bersamanya. Ayo Ren, aku antar kamu pulang. Randy menolak dengan halus. Tidak perlu Reva, aku sudah terbiasa jalan kaki. Lagi pula rumahku sangat dekat. Reva tetap memaksa. Ayolah Ren. Randy melirik Dian yang berada tak jauh darinya. Aku serius Reva, rumahku sangat dekat. Aku lebih suka berjalan kaki. Karena itu akan membuatku merasa lebih sehat. Kini Reva yang melirik Dian. Apakah kamu tidak mau ikut denganku hanya karena gadis itu? Randy kemudian tersenyum. Tentu saja tidak. Dia tidak ada hubungannya denganku. Dia hanya menumpang di rumahku. Jadi terpaksa aku harus pergi dan pulang kuliah bersamanya. Perkataan Randy tentu saja membuat Dian sedikit terluka. Namun dia mengabaikannya. Dian kemudian melanjutkan perjalanannya tanpa Randy. Sambil terus berjalan melangkah ke depan, Dian mendengar Reva terus memaksa Randy agar ikut bersamanya. Tetapi lagi-lagi Randy tetap saja menolak. Hingga akhirnya Reva pun putus asa dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Daren, hati-hati ya. Sampai ketemu besok, kata Reva pada Randy sambil melambaikan tangan. Randy pun melambaikan tangan dan tersenyum pada Reva.